Isu deforestasi kini kembali mencuat di tanah air pasca Komisi Uni Eropa menyetujui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi. Dengan ini tentu produk andalan Indonesia salah satunya sawit terancam tak bisa diperdagangkan di Indonesia. Indonesia kini benar-benar dihadapkan dengan Undang-Undang Deforestasi. Lalu bagaimana upaya Indonesia untuk menahan hasrat Eropa membunuh sawit Indonesia? Selengkapnya kita akan bahas dalam Eropa ingin bunuh sawit Indonesia. Kita lihat slide yang pertama. Ya, tepatnya pada 6 Desember 2022 lalu, Komisi Uni Eropa menyetujui Undang-Undang Produk Bebas Deforestasi. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, undang-undang ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Kebijakan baru ini ditujukan kepada perusahaan yang memasok minyak kelapa sawit, lalu juga ada sapi, kedelai, kakao, kayu, dan juga karet, serta produk turunan yang seperti coklat, daging sapi, hingga furniture. Nah, seperti diketahui, Indonesia ini merupakan pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu produsen kakao, kayu, dan karet dunia. Tapi lagi-lagi, yang menarik untuk dibahas adalah sawit. Sejauh ini Indonesia masih merupakan produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Kita lihat urutan negara dengan produsen CPO terbesar di dunia. Kita lihat ke slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ya, bisa dilihat Indonesia ini berada di urutan pertama. Hal ini sejalan dengan data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA yang mencatatkan Indonesia menepati urutan pertama dengan jumlah produksi mencapai 45,5 juta metrik ton pada tahun 2022. Posisinya berada di atas Malaysia dan Thailand yang memproduksi masing-masing sebesar 18,8 dan juga 3,26 juta metrik ton pada 2022. Selanjutnya kita lihat ada Kolombia yang berada di 1,84 juta, lalu Nigeria, Guatemala, dan Papua New Guinea yang berada di 0,65 juta metrik ton. Sementara kalau kita lihat ya, berdasarkan data Gabungan Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, ini mencatatkan kita lihat total produksi minyak sawit mentah atau disebut crude palm oil di tanah air di tahun 2022 ini sebesar 46,73. Angka ini turun 0,34% secara tahunan. Selengkapnya kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, ini kalau kita lihat, berdasarkan data ini dapat dilihat ya bahwa produksi CPO di Indonesia ini mengalami koreksi 3 tahun terakhir. Penurunan produksi berkisar antara 0,3% sampai 0,34%. Dan ini memang paling turun dalam ya, terjadi pada tahun 2022. Kalau kita lihat di 3 tahun terakhir. Kendati demikian pemirsa, kalau kita bicara penurunan sejak tahun 2014, penurunan 3 tahun terakhir ini terbilang masih sangat kecil jika dibandingkan pada tahun 2016 yang mencatatkan koreksi lebih dari 3%. Ini kita lihat ada di 31,50. Dan kalau kita lihat di sisi lain begitu ya, kontribusi sawit dalam ekonomi negara ini melalui pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Ini kalau kita lihat dari pendapatan negara dari adanya industri kelapa sawit antara lain adalah hasil devisa ekspor. Dan kalau kita lihat ini diperoleh dari ekspor produk turunan kelapa sawit, misalnya saja PPN begitu ya, alias pajak penurunan pertambahan nilai. Ini diperoleh dari barang turunan atau kelapa sawit yang telah diolah yang dibayar oleh konsumen terakhir. Selain itu juga ada PPh 21, yakni pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21 ini diperoleh melalui pajak yang dibebankan pada penghasilan perusahaan, perorangan atau badan hukum lainnya yang terkait dengan industri kelapa sawit. Lalu ada pula PPh 23 yang dibebankan atas dividen begitu ya. Jadi pajak ini dibebankan atas penghasilan dari modal. Namun kini ya komoditas ini kembali terancam. Undang-undang produksi bebas deforestasi itu bakal melarang penjualan sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi. Lalu mengapa sawit ini erat kaitannya dengan deforestasi? Kita lihat slide selanjutnya. Ya, sebelum lebih jauh, perlu diketahui dulu bahwa deforestasi merupakan istilah yang terkenal jika membahas tentang hutan begitu ya. Jadi deforestasi sama dengan hutan. Jadi secara sederhana deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan. Dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan atau vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu atau menjadi bukan
hutan begitu ya, atau bahkan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Lalu singkatnya aja, definisi tersebut diperkuat dengan peraturan begitu ya, kalau kita lihat peraturan dari Menteri Perhutanan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau REDD yang menyatakan memang secara tegas bahwa deforestasi ini adalah perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Eratnya ini berkaitan dengan sawit, dengan isu deforestasi didukung dengan banyaknya penelitian hubungan antara ekspansi perkebunan sawit dan dampak terhadap deforestasi. Penelitian terkait deforestasi dari perkebunan skala besar di Indonesia telah banyak dilakukan, hingga kalau kita lihat dalam beberapa penelitian yang dilakukan telah dilaporkan bahwa dari 9,7 juta deforestasi, ini kalau kita lihat yang terjadi selama kurun waktu 1997 hingga 2003 ini sebesar 27% atau 2,6 juta hektar begitu ya, ini menjadi kelapa sawit. Tetapi besaran persentase ini diduga memang cenderung lebih rendah karena terdapat tutupan lahan lainnya yang telah dikonversi menjadi kelapa sawit serta lahan terdegradasi dan perkebunan. Nantinya perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan khususnya pada lahan gambut sehingga akan menyebabkan degradasi lahan begitu ya, atau kerusakan lahan di mana lahan mengalami penurunan produktivitas. Dan kalau kita lihat pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibat meningkatkan intensitas efek gas rumah kaca. Ini ya kalau kita lihat, lalu tentunya pada atmosfer. Hal ini juga membuat panas matahari terperangkap dari bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan secara global. Dan jika hal ini terjadi secara terus-menerus, ini akan menyebabkan climate change. Ya, ini kita sudah jelas tengah dihadapkan dengan undang-undang negara lain yang rasanya memojokkan Indonesia. Jadi definisi tadi ditentang keras begitu ya dari sejumlah pihak, tak terkecuali Presiden Joko Widodo yang masih berjuang untuk menang melawan undang-undang Uni Eropa. Dan kita lihat bantahan versi GAPKI di slide berikutnya. Ya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI ini menuduh perkebunan kelapa sawit penyebab deforestasi itu hanya ilusi saja begitu ya. Jadi menurut GAPKI ini tuduhan deforestasi yang digaungkan Eropa kepada sawit Indonesia tidak tepat. Terlebih pemahaman definisi hutan yang Eropa pahami ini berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri kalau menurut GAPKI didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang didominasi pepohonan dan juga kawasan yang secara administrasi ini ditetapkan sebagai hutan. Sedangkan FAO yang diadopsi Eropa menyatakan hutan ini sebagai lahan dengan luas minimal 0,5 hektar dengan ketinggian minimal 5 meter dan membentuk kanopi lebih dari 10%. Oleh sebab itu, jika merujuk definisi hutan Eropa di mana tutupan lahan 10% masuk definisi hutan, nah di Indonesia ini tidak ada lahan yang tidak tertutup. Jadi meski sudah berstatus area pengguna lain atau APL, tapi jika memenuhi kriteria definisi hutan FAO, ketika namanya diganti sawit, Indonesia tetap dianggap deforestasi. Dan selanjutnya pada studi lain yang dilakukan juga oleh Eric Mayer ya. Dan kita lihat dalam sebuah jurnal yang berjudul Oil Palm and Biodiversity juga menemukan fakta serupa. Ini disebutkan beliau hilangnya hutan tropis gitu ya, hutan hujan tropis bukan sepenuhnya akibat pengembangan industri kelapa sawit. Jurnal tersebut memperlihatkan antara tahun 1972 hingga 2015 hanya setengah dari perkebunan kelapa sawit dibuka di hutan, sedangkan setengahnya lagi menggantikan lahan pertanian, padang rumput, semak belukar, dan penggunaan lahan lainnya. Jadi singkatnya Uni Eropa ini tidak melihat atau tutup mata begitu ya, bahwa Indonesia telah melakukan moratorium perluasan lahan sawit yang mendorong efisiensi lahan sawit yang ada untuk meningkatkan produktivitas. Banyak lagi upaya Indonesia untuk memitigasi emisi karbon. Kita lihat slide selanjutnya. Ya, tadi sudah disebutkan ya, moratorium perluasan lahan. Memang moratorium ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 begitu ya, dan terus diperpanjang hingga terakhir tertuang pada Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan
serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit yang diteken Pak Jokowi pada 19 September 2018. Meski demikian, perkebunan sawit tetap saja memunculkan dampak negatif, dan untuk mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai mitigasi atau mengurangi emisi karbon. Di antaranya kalau kita lihat, sudah melakukan evaluasi kesesuaian lahan, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik lahan gambut sebelum melakukan deforestasi untuk membuka lahan perkebunan. Selain itu juga dapat mengaplikasikan teknik zero burning, yaitu teknik pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran pada lahan. Tentunya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan juga diperlukan dukungan kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu telah dikeluarkannya Permentan nomor 11 tahun 2015 tentang penerapan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil. Ini untuk menjamin keberlanjutan perkebunan kelapa sawit. Ini juga sudah melalui penerapan 7 prinsip dan kriteria pengelolaan lahan gambut. Dalam ISPO ini didukung dengan peraturan Permentan nomor 14 tahun 2019 dan Inpres nomor 10 tahun 2011. Nah, itu tadi pemirsa, ya, seluruh upaya sudah dimaksimalkan hingga tercantum dalam aturan pemerintah Indonesia. Jadi tentu sikap keberatan RI tentang regulasi itu pun masih digaungkan hingga saat ini. Bahkan orang nomor 1 RI sudah protes secara langsung kepada Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen lantaran kebijakan Eropa dengan dalih pencegahan penggundulan hutan secara langsung akan berdampak begitu ya terhadap sejumlah komoditas ekspor andalan RI ke kawasan Eropa dan tentunya dapat menghambat perdagangan yang merugikan petani kecil di Indonesia.